Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, jamaah nunduk dimanapun berada, nunggu beduk waktu yang paling bahagia buat kita semuanya. Karena baginda Rasul juga pernah menyampaikan dalam hadits qudsi itu, farhatani, ada dua kebahagiaan yang dimiliki orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi, inda iftar, itu bahagia ketika dia berbuka. Siapa sih nggak buka, nggak senang ketika dia berbuka, udah nyiapin kolaknya, udah nyiapin kopinya, gitu kan, dengan segala gorengannya. Bahkan ada joke juga di antara sahabat gitu ya, bahwa makan kurma ketika berbuka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau bagi orang Betawi, makan gorengan hukumnya wajib, harus ada gorengannya. Maka selamat menunggu gorengannya, sabar sebentar, kita belajar sebentar dari Rasulullah SAW. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ekspresi cinta Rasulullah dan para sahabat. Dan ada sebuah kisah ketika Rasulullah di akhir hayat beliau, dia dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan penduduk Baqi', yaitu sebuah makbarah kuburan yang ada di sekitar Masjid Nabawi saat ini posisinya. Dia diminta untuk datang ke sana dan mendoakan ahlil Baqi'. Maka doa yang sangat terkenal saat itu, Allahumma arham li ahlil Baqi', ya Allah rahmatilah orang-orang Baqi'. Bahkan di sebuah hadis yang mengutamakan tentang orang-orang dimakamkan di situ mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah. Jika kalian bisa meninggal di sana, maka meninggallah, cita-citakan meninggal di Baqi' itu. Nah, setelah itu pulang dari Baqi', beliau berjalan dengan beberapa sahabatnya, beliau nangis sesenggukan. Gitu kan, sungguh-sungguhan beliau, ashtaku, aku rindu. Ini saking rindunya beliau sampai meneteskan air mata dan menangis. Maka para sahabat sekeliling Rasul bertanya, tashtaku liman ya Rasulullah, engkau rindu dengan siapa Rasulullah? Ashtaku ila ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi, bukan, kalian para sahabatku. Loh, saudaramu siapa ya Rasulullah? Dengan penasaran, kok ada orang yang dirindukan tapi bukan kami ini, gitu. Maka saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Lah, kalau engkau rindu dengan mereka dan mereka rindu dengan dirimu ya Rasulullah dan beriman kepadamu, bagaimana engkau mengenali mereka? Maka Rasul memberikan sebuah perumpamaan, andai saja ada sebuah padang rumput yang sangat luas, di situ ada ribuan, mungkin bahkan jutaan kuda-kuda yang berwarna hitam. Dan ada yang situ banyaknya, dan kuda kalian itu warnanya hitam, tapi bagian wajah dan tangan dan kakinya itu berwarna putih. Kira-kira di antara gelapnya tadi, penuhnya dengan kuda-kuda yang sangat banyak itu, kalian bisa mengenali nggak kuda kalian? Kuda orang itu berwarna hitam semua, tapi kuda kalian berwarna agak keputihan bagian wajah dan kakinya. Ya pasti ya Rasulullah akan bisa mengenalinya. Iyalah, aku akan mengenali umatku dari bekas-bekas wudhunya. Wudhu mereka itu akan bercahaya. Dan aku kenal, oh ini si fulan ini umatku, ini fulan ini umatku. Dari mana bekas wudhu yang mereka ada di dalam wajah dan tangan-tangan mereka. Nah, tentang kerinduan ini, Masya Allah, semoga kita bagian dari orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerinduan ini pun pernah dirasakan oleh seorang sahabat. Sahabat itu namanya Thauban. Sahabat Thauban diriwayatkan beliau pernah suatu ketika datang kepada Rasulullah dalam keadaan histeris, beliau nangis sedih gitu. Thauban maulahu yang membantu beliau. Suatu ketika yashtaqu ilaihi kulla yaum, dan beliau setiap hari rindu dengan Rasulullah. Beliau selalu berkhidmat untuk Rasulullah di rumah Rasulullah. Maka selesai tugas, maka beliau pulang. Pas pulang itu, ya Allah, kok aku kangen Rasulullah, kangen Rasulullah. Maka malam itu gak nyaman beliau. Sampai besok datang ketemu Rasul, alhamdulillah aku telah menyampaikan kerinduanku untuk anakku, untuk Rasulullah. Sebagaimana kita mungkin bisa jadi kita hari ini kerja, anak kita lagi lucu-lucunya. Saya punya anak yang keempat, ini yang namanya Zangki, masih lucu-lucunya, Masya Allah. Dan biasa kalau pulang gitu datang gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru datang, 1, 2, 3, 4. Yang paling 4 ini, paling jalannya kan baru 1 tahun ya, jalannya kanan, kiri, geol gitu, lucu banget gitu ya. Jalannya udah pelukan, dia masih, ha, gitu kan, belum capek-capek. Dan itu ngangenin luar biasa, kangen banget. Sahabat Thauban itu lebih daripada ke anaknya. Kerinduannya bener-bener pengen ketemu dengan Rasul, saking rindunya dengan Rasulullah. Ini kerinduan para sahabat. Nah, suatu ketika, beliau datang, walaupun sudah ketemu Rasulullah, wajahnya masih sedih. Dan Rasulullah bertanya, ya Thauban ma ghayyara launak. Apa yang membuat berubah laun, asli katanya itu ada warna. Maksudnya warnanya kok agak cerah lagi, agak kusam gitu kira-kira gitu. Apa yang membuat wajahmu agak berubah, yang membuatmu sedih? La syai ya Rasulullah, enggak apa-apa ya Rasulullah. Aku enggak sakit ya Rasulullah, aku sehat ya Rasulullah. Aku dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, terus kenapa kamu masih dalam keadaan pucat seperti itu?
Enggak ya Rasul, semalam aku berpikir, kalau aku rindu dengan dirimu, aku maka bersegera datang ke sini dan menyampaikan kerinduanku dan selesai persoalan. Tapi semalam aku berpikir, ya Rasul, aku kepikiran, ya Rasulullah, nanti kalau kita meninggal, saya meninggal, Rasul meninggal, nanti dibangkitkan di akhirat, Rasulullah itu nanti surganya, surga Firdausil A'la. Sedangkan saya, ya Rasulullah, amalan saya nggak ada apa-apanya, ya Rasulullah. Ya syukur-syukur, alhamdulillah masuk surga, ya Rasulullah. Dan itu pasti nggak sama dengan surgamu, ya Rasulullah. Kalau nanti aku di akhirat rindu dengan dirimu, ya Rasulullah, bagaimana nasibku? Di dunia aja kalau rindu saya nggak nyaman, ya Rasul. Pengen segera ketemu. Dan sekarang nanti di akhirat pasti surga kita beda, ya Rasul. Maka logika Sauban ini juga masuk akal juga. Karena surga itu ntar berlevel-level. Masuk surga, oh pasti kan bahagia gitu kan. Iya pasti semua bahagia. Tapi kan nggak bersama Rasulullah, kata Sauban, itu nggak sempurna kebahagiaannya. Kekasihnya ada di surga tertinggi. Maka Rasul pun terdiam sejenak. Belum nggak tahu. Karena masuk akal juga mengdalili seperti itu. Dan tidak ada ayat yang menjelaskan yang spesifik tentang hal ini. Maka di situ nanti akan menjadi asbabun nuzul sebuah turunnya ayat. Surat An-Nisa ayat 69. Alhamdulillah. Kerinduan itu diwakili oleh sahabat Sauban. Dan turunlah ayat ini. Ayatnya berbunyi, wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapapun di antara kalian, satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, poinnya adalah mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang yang membenarkan dakwahnya para nabi itu, wasyuhada, dan orang-orang meninggal dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, maka itu adalah sahabat-sahabat terbaik. Surat An-Nisa ayat 69. Maka dengan ayat itu tadi, ada potensi gini kita, mungkin amalan kita biasa saja, kita bukan para nabi, kita bukan syuhada, ya, kita bukan siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan dakwahnya Rasulullah gitu ya. Tapi kita masih ada potensi untuk bersama mereka ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di hadis yang lain, anta ma'aman ahbabta, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas itu, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka cinta kita kepada baginda Rasulullah yang sebenarnya sudah dimulai dulu 1400 tahun yang lalu. Ada orang yang nangis sesenggukan untuk pendosa seperti kita, yang kadang baik, kadang dosa, kadang tobat, habis itu bolak-balik lagi. Dan ternyata yang merindukan kita adalah seorang baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah meneteskan air matanya untuk umatnya yang kadang baik, kadang enggak, kadang bermaksiat dan kadang pun tobat. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang nanti bertemu dengan baginda Rasulullah, menyampaikan kerinduan kita untuk Rasulullah dan berkumpul di satu surga dengan Rasulullah. Seperti sahabat Sauban tadi. Dengan cara apa? Wa may yuti'illah war rasul. Siapapun di antara kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dikumpulkan dengan mereka. Nah, kisah-kisah para sahabat yang cinta dengan taat kepada Rasulullah ini, banyaknya luar biasa. Kedua, Abu Ayyub Al-Ansari. Kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari terkenal sekali, bahkan belum makamnya, menariknya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita jelaskan tentang sahabat Umar, saking cintanya pada Rasulullah, beliau nggak pengen meninggal di luar kota Madinah, pengennya di Madinah. Dan nggak lebih, bahkan malah dekat dengan Rasulullah, satu area pemakaman bersama Rasulullah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari agak berbeda. Bagaimana mengekspresikan cintanya, bagaimana kita mengekspresikan cinta. Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya yang pertama kali tinggal oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kira-kira sekitar 6 bulanan. Saat itu Abu Ayyub saking menghormati Rasulullah, maka Rasulullah dipersilakan di lantai 2, Abu Ayyub di lantai 1, karena 2 lantai saat itu. Rasul minta, wahai Abu Ayyub, aku di bawah saja ya. Enggak ya Rasulullah, kalau mau di bawah, kami bagaimana ya Rasulullah, kami di atas, ya Rasulullah, kami nggak tega ya Rasulullah. Maka dipaksakanlah Rasulullah malam itu untuk, karena Rasulullah minta, Abu Ayyub saat itu Rasul minta di bawah, maka saat itu Rasulullah ada Abu Ayyub di atas. Nah pagi harinya lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ngantuk ya Rasulullah. Loh kenapa? Semalam nggak bisa tidur. Loh kenapa? Ketika aku ingat ya Rasul, aku ada di atasmu ya Rasulullah, di atas kepalamu ya Rasul. Betapa su'ul azabnya saya ya Rasulullah. Iya, aku nggak punya adab di kepalanya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah di lantai bawah, kita di atas. Maka Abu Ayyub saking hormatnya pada Rasulullah, beliau di pojokan saja. Habis itu apalagi ada tempat air beliau yang tumpah. Khawatir netes ya Rasulullah boleh nggak di atas gitu ya. Maka dipaksa untuk naik di atas. Nah, suatu hari Abu Ayyub itu kalau makan beliau pasti nunggu makan setelah Rasulullah. Maka dikirimin makanan. Biasanya makanan 1 nampan kan dikirimin. Nanti setelah itu setelah makan dibawa turun ke bawah.
Maka bekas makanan yang dimakan oleh Rasulullah itu, maka itu yang diambil oleh Abu Ayyub untuk dimakan. Nah, suatu hari ternyata makanan diambil dari atas, sampai di atas ke bawah itu. Ternyata makanan itu masih penuh lengkap, tidak ada yang terjamah sama sekali. Terkaget-kaget Abu Ayyub. Abu Ayyub langsung ke atas. Ya Rasulullah, haram hadza? Apakah ini haram ya Rasulullah? Lah, enggak. Lu kenapa enggak dimakan ya Rasulullah? Aku di situ ada bawangnya. Lu emang kenapa ya Rasulullah? Apakah haram? Enggak. Cuman malaikat Jibril sering datang hari ini dan aku khawatir aku menyakitinya dengan apa? Bau bawangku itu. Ya Rasulullah, kalau nggak suka bawang, aku pun sama nggak suka bawang. Konteksnya tidak tentang bawangnya, tapi konteksnya Rasulullah itu paling nggak suka dengan bau-bauan yang membaui sekitarnya. Gitu. Maka ini ekspresi cinta Abu Ayyub Al-Ansari pun sama nanti ketika beliau berumur 82 tahunan, itu ada sebuah hadis setelah tuftahna al-Konstantinia, Konstantinopel akan ditaklukkan, fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin yang menaklukkannya, wala ni'mal jaish dalikal jaish, dan sebaik-baik pasukan yang menaklukkannya. Umur beliau udah 82 tahun, udah sepuh banget itu. Karena saat itu baru pertama kali ada pengiriman pasukan maju ke Konstantinopel, baru pertama di masa Bani Umayyah. Dan beliau adalah sahabat senior. Maka beliau bilang kepada panglimanya, aku pengen ikut perang. Nggak boleh, kayak kamu udah tua. Nggak mau, aku pengen perang. Karena yang maksa ini adalah sahabat mulia yang rumah ini ditinggali oleh Rasulullah, maka ya sudah silakan berangkat. Dalam perjalanannya beliau kurang sehat dan meninggal di perjalanan, dan beliau berwasiat, tolong makamkan aku di tempat yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel, agar aku bisa menjadi saksi nanti, kuburanku saksi bahwa Konstantinopel ini akan ditaklukkan. Dan kisah itu nanti akan berlanjut 800 tahun kemudian, baru benteng itu akan ditaklukkan. Tapi kenapa beliau berjalan sampai sejauh itu? Karena beliau pengen menjadi orang yang diceritakan dalam hadis Rasulullah itu, fala ni'mal jaish dalikal jaish, sebaik-baik pasukan itu. Beliau pengen banget mengamalkan setiap hadisnya Rasulullah, dan itu ekspresi cintanya. Walaupun efeknya adalah beliau makamnya jadi jauh sendiri, terpencar sendiri. Zaman itu makam itu masih bentengnya Konstantinopel. Saat ini menjadi sebuah tempat di Turki sana. Kalau misalkan kita ziarah ke Turki, ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat mulia yang dimakamkan jauh. Kenapa? Karena ekspresi cintanya ingin mengamalkan hadisnya Rasulullah. Dan ekspresi cinta yang lain, Sayyidina Umar, karena cintanya kepada baginda Rasulullah, pengennya dimakamkan di Madinah. Ekspresi cinta bagaimanapun itu terserah bebas. Yang pasti adalah kita sedang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dikumpulkan bersama Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Kau cinta bersama Rasulullah, kau cinta Rasulullah, maka insya Allah kita akan satu surga dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa di penghujung dari puasa kita, semoga kita di satu surgakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.